datang kembali, kita beribadah dalam ibadah kedua pencurahan Roh Kudus. Terus kita menantikan janji Bapa yang Bapa mau beri bagi setiap kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya belajar melayani, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu yang ibu-ibu, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang tidak asing bagi kita. Mazmur pasal yang ke-51. Jika di dalam Alkitab elektronik ditulis dalam ayat yang ke-11, tapi di dalam Alkitab buku itu ditulis di ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita menikmati roti kehidupan. Yesus roti kehidupan bagi kita. 1, 2, 3 ya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Selamat duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu kata yang sangat menusuk yang dikatakan oleh Daud. Dia bilang, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Kenapa Daud mengucapkan kalimat ini kepada Tuhan? Ayat ini adalah salah satu doa yang paling hancur yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah jeritan hati seorang raja yang sadar betul bahwa dosa membuat dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Daud berkata, Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud minta kepada Tuhan supaya hatinya ditahirkan. Dalam terjemahan lain, kata tahir menggunakan kata clean atau pure, yaitu hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Mengapa Daud minta ini di hadapan Tuhan? Kalau kita lihat dalam perikopnya, dalam garis tebal, dikatakan di situ pengakuan dosa. Daud, dalam Mazmur ditulis bahwa Daud setelah Nabi Nathan datang menegur dia sadar akan dosanya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 sampai yang ke-12 di situ ditulis tentang bagaimana Daud berzina dengan Bathsheba. Tidak sampai itu, dia takut ketahuan, dia bunuh suaminya Bathsheba di dalam medan perang. Dia menjadi otak pembunuhnya. Dan yang paling mengerikan, pada zaman dulu orang yang berzina itu wajib hukumnya dilempar oleh batu. Tapi kenapa Daud tidak? Karena dia seorang raja. Daud menyembunyikan dosa itu berbulan-bulan. Dia tampak di depan, di permukaan orang yang sangat berwibawa, orang yang diurapi oleh Tuhan, tapi di dalamnya, kata firman Tuhan, dia melakukan suatu kekejian di hadapan. Ada banyak orang di depan, permukaan itu sangat luar biasa, terlihat diurapi, terlihat berkuasa, tapi di dalam. Oleh sebab itu Tuhan bilang, mengecam orang Israel itu, kamu tuh kayak kuburan yang dilapur putih, tapi di dalamnya isinya apa Bapak Ibu? Dia tetap menjalankan ibadah, Daud tetap menjalankan pemerintahan, seolah semua baik-baik saja, sampai suatu hari Nathan datang, seorang Nabi Nathan datang untuk membuka topeng seorang raja yang bernama Daud. Daud sadar dia tidak membela diri, tapi dia hancur hati di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Daud bilang, jangan ambil rohmu Tuhan daripada. Karena Daud Bapak Ibu ya, dia pernah melihat tragedi ini sebelumnya. Daud melihat langsung kehidupan seseorang, di mana seseorang itu dulunya diurapi, tapi ketika
ketika roh itu diambil dari seseorang, maka hidupnya hancur lebur. Dia bernama Saul. Dalam 1 Samuel dikatakan bahwa roh Tuhan itu pernah memenuhi Saul untuk memimpin bangsa Israel. Tapi karena ketidaktaatan Saul, apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan Saul. Saul tetap punya tahta, dia tetap punya mahkota, dia tetap punya jabatan tentara yang banyak, istana, tetapi apa? Ia kehilangan hadirat Tuhan. Fatal sekali. Dan sejak saat itu, ini ciri-ciri ketika hadirat Tuhan tidak lagi menjadi yang pertama. Ciri-cirinya, pertama dia gelisah, penuh dengan ketakutan. Mari kita introspeksi. Saya tidak sedang menghakimi, namun ini firman Tuhan yang datang bagi setiap kehidupan kita. Lalu apa? Sejak saat itu Saul berubah menjadi paranoid, dikit-dikit takut. Dia mudah marah, gusar hati, kosong secara rohani. Bahkan yang paling mengenaskan apa yang dialami oleh Saul ketika hadirat Tuhan meninggalkan dia mati, mengenaskan di luar Tuhan. Daud melihat sendiri tragedi yang menyakitkan itu dengan matanya sendiri. Karena itu saat Daud jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, ketakutan terbesar Daud itu bukan kehilangan kerajaan, bukan kehilangan reputasi, bukan Bapak Ibu, bukan kehilangan rakyat, tetapi ketika Tuhan mengambil rohnya dari dalam Daud. Itu sangat dalam. Daud sadar tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, urapan itu hanya pertunjukan. Kita bisa lihat mujizat terjadi, kita bisa lihat kesembuhan terjadi, kita bisa lihat segala sesuatu yang menakjubkan mata kita terjadi di depan mata kita. Tapi tanpa pengurapan Roh Kudus, kita tidak dapat memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan di sini. Daud sadar bahwa tanpa Roh Kudus, penyembahan dia itu hanyalah musik yang dimainkan. Tit, kita pencet do yang keluar nada do, kita pencet re yang keluar nada re. Musik itu hidup atau mati? Halo, ada orang di sini? Musik itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Tanpa urapan, penyembahan kita di hadapan Tuhan hanya musik benda mati yang tidak dapat menyenangkan. Tapi waktu kita tahu kita punya urapan Roh Kudus, kita cuma keluarkan kata, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Maka seisi surga bersuka cita. Daud sadar tanpa Roh Kudus, kerajaannya hanyalah kuasa yang kosong. Lalu apa yang kita pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Daud tidak meminta tahtanya dipertahankan. Menariknya, Daud gak bilang gini, Tuhan jangan ambil kerajaanku. Dia gak bilang gitu. Dia lebih takut kehilangan hadirat Tuhan daripada posisi. Dia lebih takut Tuhan meninggalkan dia daripada segala kenyamanan yang dinikmati hari ini. Ini menunjukkan tingkat kedewasaan rohani dari seorang Daud. Kerap kali kebanyakan daripada kita lebih takut kehilangan pelayanan daripada hadirat Tuhan. Kita lebih takut kita nggak ditunjuk melayani ketimbang kita kejar hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, itu kunci dari segalanya. Jangan kejar yang lain, jangan kejar kehormatan manusia, jangan kejar pelayanan pun, jangan kejar hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kejar Roh Kudus. Haleluya. Kebanyakan orang lebih takut kehilangan nama baik daripada kehilangan Tuhan. Mereka lebih takut tatanan yang disusun dari awal, adat istiadat itu dilesetkan daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi Daud tahu, lebih baik aku kehilangan mahkota daripada aku kehilangan Roh Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, dalam perjanjian lama, Roh Kudus belum tinggal permanen. Ini perbedaan yang penting Bapak Ibu ya.
Di zaman Daud, Roh Kudus hanya datang atas 3 orang. 1 nabi, imam, dan juga raja. Makanya Saul pernah baca dalam Alkitab, Saul kepenuhan seperti nabi. Dan roh itu bisa meninggalkan seseorang. Karena itu Daud sangat masuk akal. Daud bilang, Tuhan jangan ambil dulu. Karena Roh Kudus itu hinggap pada saat perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, Bapak Ibu, melalui Yesus Kristus, jadi Bapak Ibu, darah Yesus itu kunci dari Roh Kudus. Kalau dalam hidup kita ada darah Yesus, dalam hidup kita percaya Yesus, Roh Kudus secara otomatis dia ada dalam hidup kita. Haleluya. Dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus, Roh Kudus diberi sebagai meterai, sebagai tanda kita punyanya Tuhan. Meskipun Roh Kudus tidak meninggalkan kita dalam seperti perjanjian lama, tapi perhatikan, Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan memadamkan roh. Artinya, hubungan dan kepekaan kita terhadap Roh Kudus tetap bisa rusak karena dosa, kompromi, hati yang keras. Waktu kami pemuritan, saya baru mendapat sesuatu. Wow, saya pikir selama ini mendukungkan Roh Kudus adalah ketika saya murtad. Contohnya, saya tinggalkan Roh Kudus, ternyata bukan. Mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus tahu hati yang keras seperti apa. Hati yang tidak mau bertobat, hati yang tidak mau, sampai ujungnya hati itu menjadi keras seperti batu dan tidak mau berubah. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ingin dekat dengan kita. Haleluya. Dan hanya hati yang mau bertobat, katakan bertobat. Hanya hati yang mau bertobat sungguh-sungguh, akui di hadapan Tuhan, akui di titik terendahmu, Bapak Ibu. Hanya hati yang mau bertobat yang dapat menarik hadirat Tuhan kembali. Saat kau hancur hati, kau datang di hadirat Tuhan, engkau gak datang dengan membawa semua detailmu, engkau gak datang dengan membawa sejumlah pelayananmu di hadapan Tuhan. Cukup hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Daud jatuh sangat dalam, tetapi dia gak lari. Dia kembali menangis di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul dibilang, Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena dia sempurna, bukan. Tapi karena ketika dia jatuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan bicara seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa banyak kita mau bangkit di hadapan Tuhan. Itu 3 yang kita pelajari. Daud tidak takut kehilangan semuanya. Dalam Mazmur 51 ayat 13, ini menunjukkan hati Daud yang paling dalam, bahwa ia tidak sanggup hidup tanpa hadirat Tuhan. Daud sadar yang paling berharga dalam hidupnya bukan tahta, reputasi, dan lain sebagainya, tetapi hadirat Tuhan. Daud tahu pentingnya Roh Kudus dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seberapa penting Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau bisa ditakar, urutan mana Roh Kudus? Kedua, ketiga, satu, kita yang mau. Mau apa Roh Kudus penting? Di urutan mana seharusnya kita taruh Roh Kudus? Kita buka dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, Bapak Ibu. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Saya akan baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu Roh Kudus. Bapak Ibu pernah baca dalam Alkitab tentang kisah harta terpendam? Ketika orang gali tanah, dia gali tanah, dia ketemu harta, tapi dia nggak ambil harta itu.
Lalu hasil dari menjual semua harta yang dia punya, dia beli untuk membeli ladang itu. Mengapa dilakukan oleh orang ini? Kata firman Tuhan, kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam itu. Saya dan Bapak Ibu harus menjadikan harta ini lebih dari semua. Segala yang aku miliki, aku jual, aku kerjakan supaya aku memiliki harta yang sesungguhnya. Roh Kudus. Itu yang pertama, harta terpendam. Kerajaan surga, Roh Kudus yang harus kita miliki di atas segala. Yang kedua, Tuhan kasih gambaran kerajaan surga itu tadi harta terpendam. Yang kedua itu tentang pukat. Bapak Ibu tahu pukat? Tahu pukat? Gak ada nelayan di sini ya? Tahu, mantap. Bos. Pukat. Pukat itu alat yang dipakai untuk menangkap ikan. Firman Tuhan bilang kerajaan surga itu seperti pukat. Dia tangkap ikan sebanyak mungkin. Lalu apa yang terjadi ketika ikan itu sudah banyak dipukat? Kemana? Apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Dia menyortir mana ikan yang bagus ditaruh ke tempatnya, mana ikan yang jelek dibuang. Betul? Betul. Kerajaan Allah, Roh Kudus, Bapak Ibu perhatikan, akan ada masa di mana terjadi penyingkiran gereja yang sempurna. Hanya gereja yang penuh dengan roh yang layak menerima saya, Guru Nazar. Makanya Daud tahu seberapa penting Roh Kudus. Hanya gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Standarnya itu. Makanya kenapa hari ini kita boleh sebanyak ini datang ke hadirat Tuhan, karena kita tahu penting itu Roh Kudus. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya perlu Roh Kudus. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, dunia tidak lebih baik, ya. Tapi kita perlu kuat. Kita perlu kuat. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Coba bayangkan sejenak Bapak Ibu. Kita bayangkan setiap kita satu persatu di antara kita, suatu hari kelak firman Tuhan berkata akan menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kita akan bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, nggak lihat umur, gitu. Bertemu muka dengan Tuhan, muka dengan muka, satu persatu dia. Ada sebuah lagu ini di kalangan milenial, kalangan saya. Lagu ini diangkat juga dalam sebuah movie, film. Dia bilang kayak gini dalam bahasa Inggris. I can only imagine what a day look for when I'm alive. Ada yang pernah tahu seangkatan milenial? Refnya, surrounded by your glory, what will my heart feel? We like dance for you Jesus. Inti dari lagu ini adalah dia bilang, Tuhan, aku cuma bisa membayangkan karena aku belum melihat Engkau secara pribadi. Jadi aku cuma bisa membayangkan ketika aku bertemu dengan Tuhan, apa yang akan aku lakukan Tuhan? Apakah aku akan menari di hadapan-Mu? Atau aku cuma ngomong sama Tuhan, ngobrol tentang banyak hal? Ataukah aku cuma ternganga, terkagum, dan gak bisa ngelakuin apapun? Saya gak bayangin Bapak Ibu. Dan untuk menikmati itu, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Tuhan sedang menunggu dan menanti setiap kita yang rindu dan haus. Mari kita siapkan hati kita yang dalam Tuhan.
Kudus.